بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, akhwani fi din wa akhwati fillah, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan di antara hak saudara kita yang sedang sakit, di mana seorang muslim wajib menunaikan hak kepada muslim yang lainnya. Di antaranya adalah hak orang yang terkena sakit, orang yang terkena musibah, orang yang terkena ujian atau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sedang sakit. Pada pembahasan kemarin telah dijelaskan tentang ujian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba berupa kebaikan dan keburukan, ya. Dan di antara ujian tersebut adalah ujian dengan keburukan, yaitu berupa sakit, ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kita lihat kitabnya, ya, dibuka di ya. Nah, baik, penulis mengatakan, ibadallah, al-marid fil islami sya'nuhu kabirun wa haqquhu alaina ma'syaral muslimina azimun. Saudaraku hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-marid, sakit, ya, fil islami, di dalam Islam, sya'nuhu, perkaranya, kabirun, sangatlah besar. Arti besar di sini yakni demikian agung kedudukannya, yakni dengan berbagai banyak pahala, berbagai banyak keutamaan orang yang sakit itu, ya. Padahal itu ya memang penyakit berat, ya, menderita ujian, namun banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Orang yang sedang sakit sangatlah besar, digugurkan dosa misalnya, jadi sangatlah besar kedudukannya. Taib wa haqqu alaina ma'syaral muslimina azimun, dan juga hak mereka orang yang sakit atas kita, ini kewajiban kita kepada mereka itu sangat besar. Taib wa min haqqil marid alaina, dan di antara hak orang sakit atas kita adalah awalan, di antaranya ini dia. Yang pertama, ya, an na'udahu fi maradihi, kita menjenguk orang yang sedang sakit, ya, menjenguk yang pertama. Dan banyak sekali dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif di sini rahimahullah, banyak sekali dalil yang dibawakan tentang fadilah keutamaan menjenguk orang yang sakit, ya. Beliau mengatakan, istijabatan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, menjenguk orang sakit ini sebagai bentuk kita memenuhi perintah Rasul atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kata Nabi, apa? Beliau Rasul mengatakan, udul maridha, ya, udul maridha, jenguklah orang yang sakit, kata Nabi. Di sini kan perintah menunjukkan kepada wajib, ya. Udul maridha. Nah, kemudian yang kedua,
Nabi memerintahkan kepada kita agar ittabi'ul janaiz. Ya, wattabi'u al janaiz. Artinya ikutilah jenazah, antarkan jenazah. Ya. Apa manfaatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudzakkirukumul akhirah, yang dengan itu engkau akan mengingatkan akhirat. Ya. Jadi kita mengantarkan jenazah agar kita ingat akhirat, sehingga kita menjadi semangat beribadah. Ya. Lihat jenazah bersemangat ibadah. Ya. Makanya ketika Nabi melarang dulu tentang ziarah kubur, lalu Nabi perintahkan manusia untuk ziarah kubur. Dulu dilarang ziarah kubur karena dikhawatirkan akan membuka pintu-pintu kesyirikan, menyembah penghuni kubur atau menyembah ahli kubur. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul maut. Ya. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah. Ya. Karena dengan itu mengingatkan kematian. Nah, sekarang Nabi perintahkan ittabi'u al-janaiza. Ya, dan antarkan jenazah, tudzakkirukumul akhirah, kalian akan ya mengingatkan akhirat di sini. Ini di antara manfaatnya. Berarti mengingat mati, mengingat akhirat itu hal yang diperintahkan. Nabi mengatakan aktsiru dzikr hadimil ladzat ay al-maut. Perbanyak, kata Nabi, kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Diperintahkan kita untuk memperbanyak mengingat, bukan sedikit, bukan sekedar mengingat, tapi perbanyak mengingat. Ya. Taib. Perbanyak mengingat kematian. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai bentuk ya memenuhi sabda Nabi yang lain, yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imu, berilah makan. Ya. At'imu al-ja'i'a, berilah makan orang yang lapar. Ya. Lalu wa'udul marid, dan tengoklah, ya, jenguklah orang yang sedang sakit. Lalu fafuqqul 'ani, ya, fafuqqul 'ani, lepaskanlah, ya, lepaskanlah al-'ani, orang yang mendapatkan ya kesulitan bantu. Ya. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang lain, man nafasa dan mukmin kurbatan, siapa yang melapangkan ya kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitannya di dunia wal akhirah. Ya. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga sebagai bentuk sabda Nabi, sebagai bentuk memenuhi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu kata Nabi, khamsun, ya, ada 5 hal tajibu lil muslim ala akhihi, ada 5 hal yang wajib setiap muslim untuk menunaikan terhadap saudaranya. Ya, apa yang 5 hal tersebut? Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Jadi mengucap salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Maka di sini raddus salam, ya, menjawab salam. Lalu apa lagi yang kedua? Wa tashmiyatul 'atis, ya, wa tashmiyatul 'atisi, mendoakan orang yang bersin. Ya, orang yang bersin yang membaca alhamdulillah dibacakan, didoakan dengan yarhamukallah. Itu artinya wa tasmiyatul atis. Lalu apa lagi? Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Bukan mengijabah doa di sini, memenuhi undangan. Dan itu Nabi perintahkan para jemaah memenuhi undangan. Itu kata Nabi SAW sampai dikatakan dalam hadis yang lainnya. Ya. Kata Nabi, idza da'akum ila ta'am falyajibu. Apabila saudaramu mengundang dalam sebuah jamuan, maka penuhilah, kata Nabi. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man lam ya'ti da'wah faqad asabal qasim. Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia durhaka kepada Rasulullah. Ya. Maka ini
ijabatu ad-da'wah. Ya, berikutnya apa? Wa iyadatul marid. Ya. Wa iyadatul marid. Apa artinya? Menjenguk orang sakit tadi. Lalu yang kelima, ya, wa wattiba'u al-janaiz, ya, dan mengikuti jenazah, yakni mengantarkan jenazah. Taib, itu diantara dalil-dalil, ya. Syahidnya di sini ini dia pembahasan kita, ya, datul marid, ya. Yang ini juga syahidnya ini, ya. Nah, udul marid, ya. Taib. Sekarang dalam hadis yang lain Nabi menyebut tentang hak muslim atas muslim yang lain. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Ya. Itu apa? Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Makanya ini bukan pembatasan para jemaah, 6 atau 5 di sini. Ya. Kalau dalam hadis ini hak muslim atas muslim yang lain 6, yaitu ada tambahan. Ya. Ada tambahan. Yaitu idastansahaka fansah lahu. Idastansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu minta nasihat, maka nasihati, kata Nabi. Jadi dari yang 5 ini ada tambahan, ya. Yaitu apa? Memenuhi undangan. Yang 5 coba lihat yang atas. Khamsun tajibu lil muslim ala akhihi. Kalau yang atas kan 5, ya. 5 hal yang wajib atas muslim terhadap saudaranya untuk ditunaikan. Ya. Menjawab salam, perhatikan ini. 1, menjawab salam, ya, raddus salam. Yang kedua, tasmiyatul atis, mendoakan yang bersin. Yang ketiga, ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Yang keempat, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Dan yang kelima, wa atba'ul janaiz. Nah, dalam hadis yang bawah, perhatikan di sini, hakul muslim 'alal muslim sittun, 6, ya. Berarti yang 5 tadi ditambah 1. Apa itu yang 1? Yaitu idastansahaka fansah lahu. Idastansahaka fansah lahu. Apabila minta nasihat, maka nasihati. Itu 6. Ya. Dalam hadis ini. Taib. Lalu qila, Nabi ditanya ketika Nabi mengatakan hak muslim atas muslim ada 6. Qila, Nabi ditanya, wa ma hunna, ya. Wa ma hunna ya Rasulullah. Nabi menyebut di antara 6 tersebut disebutkan di sini hanya 1 saja. Wa idza marida fa'udhu. Ya. Itu apabila orang Islam sakit, maka jenguklah, kata Nabi. Ya. Lengkapnya hadis ini bagaimana para jemaah? Lengkapnya hadis ini disebutkan 5 yang di atas ini ditambah dengan 1. Ya. Ditambah 1, yaitu masalah nasihat. Nah, lalu wa 'anil Barra radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Barra, yani Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita, perintah yang menunjukkan wajib, ya, untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Ya. Kemudian hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai, ya, perhatikan, wahai anak Adam. Ini wahai manusia, anak Adam, kata Allah, maridtu falam ta'udni, maridtu falam ta'udni. Ya. Ini dia. Maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, kata Allah, kelak di hari kiamat, ya, aku sakit, kata Allah. Ya. Aku sakit. Falam ta'udni. Ya. Kenapa kalian tidak menjenguk aku? Aku sedang sakit, kata Allah. Apa maksudnya? Ya, disebutkan di dalam hadis. Maksudnya abdi fulan marid. Maksudnya hambaku si fulan sakit. Ya. Bukan berarti Allah yang sakit, karena Nabi menjelaskan yang dimaksudnya ini abdi hambaku si fulan itu loh sakit. Kenapa kalian dulu waktu di dunia maksudnya tidak menjenguknya? Ya. Lihat di sini,
Qala, ya. Lalu anak Adam itu mengatakan, "Ya Rabb, ya. Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya. Wahai Allah, bagaimana aku menjenguk engkau padahal engkau adalah Allah Rabbul Alamin? Masa Allah sakit, gitu kan? Lalu Nabi mengatakan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah berfirman di sini. Allah berfirman, ya, ma'alimta atau amma alimta, tidakkah engkau tahu, ya, ini amma alimta anna abdi fulanan, bahwasanya hambaku si fulan, tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku si fulan, ya, itu maridha falam ta'udhu, dia sakit namun engkau tidak menjenguknya. Yani dulu ketika di dunia si fulan kan sakit, lalu engkau tidak menjenguknya, kenapa? Gitu. Ya. Ama alimta annaka, tidakkah engkau tahu, kata Allah, annaka, seandainya engkau tersebut la'udtahu, menjenguk dia. Ya. Perhatikan di sini, amma alimta annaka, tidakkah engkau tahu bahwasanya engkau. Amma alimta, bahwasanya engkau la'udtahu, seandainya engkau menjenguk dia, ya, maksudnya menjenguk dia, lawajadtani indahu, maka niscaya lawajadtani, niscaya engkau akan mendapati aku, kata Allah, indahu, di sisinya, yakni di sisi orang yang sakit. Ya. Ini kalau kau jenguk dia, engkau akan dapati aku. Artinya apa? Ya tentu dengan pahala yang melimpah. Ya, dengan pahala yang melimpah. Nah, dan ini bukan takwil para jemaah. Ini bukan takwil, tapi demikian konsekuensinya. Ya. Ketika disebutkan Allah bersama orang yang sakit di sini kan, ya. Ya, tolong diperhatikan. Allah bersama makhluk, Allah bersama orang yang sakit, ya kan? Kalau kita jauh orang yang sakit, kita akan dapati Allah di situ, di sisi orang yang sakit. Maknanya bukan berarti Allahnya ada di orang yang sakit, bukan. Ya. Kan kita tahu kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua, kebersamaan yang umum, yakni Allah tahu bahwa kita menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, kebersamaan yang khusus, yakni memberikan pahala, memberikan bantuan, dukungan, memberikan perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah kepada orang yang menjenguk orang yang sakit, pahala yang besar. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi bukan takwil. Ketika kita katakan Allah bersama makhluk, yang pertama kebersamaan umum, maknanya ilmu Allah. Allah tahu dimanapun makhluk berada, itu maknanya. Dan itu bukan takwil. Tapi itu adalah konsekuensi, tuntutan, dan itu dalil dari ayat itu sendiri. Ketika Allah mengatakan wa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Demikian pula dalam hadis qudsi ini. Ya. Amma alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu, amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Ini artinya bukan takwil. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hambaku fulan sedang sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu seandainya engkau menjenguknya akan dapatiku di sisinya? Ya. Ini menunjukkan pahala yang luar biasa bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya. Baik. Maka perhatikan di sini. Sebentar, ini error, kita paskan lagi.
Oh ya, ini ya. Atas sedikit lagi. Taib. Kemudian penulis mengatakan, ibadallah, ya, wahai para hamba Allah. Setelah membawakan hadis kursi tadi, ibadallah, wahai para hamba Allah, wa iyadatul marid, ya, dan menjenguk orang yang sakit, takunul muslim, adalah untuk orang Islam. Wal kafir, ya, demikian pula untuk orang-orang kafir. Wal Yahudi, ya, umum orang kafir juga boleh dijenguk. Nanti para ulama memberikan penjelasan tentang menjenguk orang yang kafir, ya. Wal Yahudi, dan juga orang-orang Yahudi. Dibedakan di sini oleh penulis antara kafir, ya, secara umum dan kafir Yahudi. Dibedakan kalau memang orang kafir, ya, orang kafir ada kafir secara umum, ada kafir khusus yaitu ahlul kitab di antara Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa yadatul marid takunu lil muslimi wal kafiri wal yahudi, demikian pula wal kabiri was saghir, baik untuk orang yang sudah tua ataupun untuk anak. Wal a'rabi, baik orang Arab atau ghairihim, ya, ataupun selain mereka dari kalangan bangsa Arab. Ya. Mana dalilnya? Menjenguk orang yang sakit jelas ya. Mana dalil menjenguk orang kafir? Ya, beliau mengatakan, "Fahadha Rasuluna sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ammahu Abu Talib. Beliau menjenguk paman beliau Abu Talib, wa huwa kafir, sementara Abu Talib kafir. Wada'ahu ilal Islam, dan Nabi seru kepada Islam. Nabi tawarkan Islam kepada paman beliau Abu Talib, menunjukkan Abu Talib kafir, dijenguk oleh Nabi untuk ditawarkan Islam. Dan ini pada saat menjelang kematiannya, ya, lama hadarat Abu Talib al-wafah, yani ketika Abu Talib, ya, saat masa-masa mau wafat, mau meninggal sebelum sakaratul maut, ya, Nabi menjenguk pamannya Abu Talib, ya, Abu Talib wa huwa kafir, sementara beliau dalam posisi kafir. Wa da'ahu ilal Islam, ya, diserunya kepada Islam. Naam. Faqala lahu, beliau mengatakan, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ammi, ya, wahai paman, ya ammi, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, ya, kalimatan, suatu kalimat, yani la ilaha illallah itu suatu kalimat, ya, suatu kalimat yang asyhadu laka biha indallah, yang aku bersaksi, ya, untukmu dengan kalimat itu nanti indallah, di sisi Allah. Nah, dari hadis ini penulis bawakan dalil dengan hadis ini yang menunjukkan bahwa Nabi menjenguk orang yang kafir. Nabi juga mendatangi seorang budak, ya, seorang gulam, seorang pemuda, anak muda Yahudi, mau matinya. Nabi tawarkan Islam. Kata Nabi SAW, ya gulam, qul la ilaha illallah, wahai anak muda, baca la ilaha illallah. Itu Yahudi, ya. Makanya penulis di sini dalil yang menunjukkan menjenguk orang kafir selain dari Yahudi Nasrani kafir. Ini Abu Talib dalilnya. Nah, namun perhatikan, Abu Talib walakinnahu mata ala kufrihi, ya, meninggal di atas kekufurannya, ya, meninggal di atas kekufurannya. Taib. Yang kedua dalilnya, wa'adal gulam al-yahudi, Nabi SAW menjenguk seorang anak muda Yahudi, wada'ahu ilal islami fa aslama, ya, Nabi SAW di sini, ya, berdakwah, mengajak, menyuruh kepada Islam. Nah, namun Yahudi ini masuk Islam, ya, Yahudi ini masuk Islam. Sebagaimana kata Anas, yani Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana gulamun Yahudi,
Ya, bahwasanya ada seorang gulam itu anak muda Yahudi, yang mana dia itu yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Famarida, lalu Yahudi ini sakit. Ya. Fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya. Ya'udu, menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Ya, ini dianjurkan para jemaah ketika menjenguk orang yang sakit, duduk di atas atau di kepala, di arah kepalanya. Ya. Ini kok jadi biru semua ya. Faqa'ada, ini ya, enggak usah dibirukan ya. Faqa'ada 'inda ra'sihi, lalu duduk dia 'inda ra'sihi, di sisi kepalanya orang Yahudi atau gulam Yahudi tersebut. Berarti di antara adab-adab menjenguk orang sakit demikian ya. Faqala lahu, lalu Nabi mengatakan aslim. Aslim, kata Nabi. Masuk Islamlah engkau. Yani ucapkan la ilaha illallah. Lalu si Yahudi ini fanadhara ila abihi, dia melihat ke arah ayahnya, dia melihat bapaknya. Ya. Jadi mungkin dia minta pendapat, bingung dia gimana ucapkan tidak gitu. Faqala lahu, maka ini sangat penting yang namanya pengaruh, coba, dukungan. Lihat budak Yahudi ini melihat arah bapaknya. Fanadhara ila abihi. Dia melihat ke arah bapaknya, faqala lahu, lalu bapaknya mengatakan kepada budaknya, kepada anaknya ini, ati Abul Qasim. Ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Ya. Maka perlu dukungan para jemaah pada posisi-posisi sedang genting gawat. Perlu dukungan. Ya. Dengan ucapan. Ya. Yang membuat tentram, membuat tenang. Seperti sekarang banyak saudara kita kena COVID, berikan dukungan. Sabar ya akhi, semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat antum insyaallah. Untuk yakni menggugurkan dosa-dosa Anda insyaallah. Ya. Jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Tenang, jangan panik, begitu. Tenang. Ya. Jangan orang yang sakit itu malah dibebani dengan perkataan yang membuat dia down. Ya. Ada orang sakit lagi, parah itu sakitnya itu. Tetangga kita kemarin mati itu. Ya, ada orang kena COVID. Hati-hati COVID itu. Gitu. Mati tetangga kita kemarin, sekarang jarang orang sembuh. Jangan begitu. Beri dia dukungan, kekuatan. Nah, ini kisah yang luar biasa di sini ya, tentang orang Yahudi ini. Kata Nabi, aslim, masuk Islam engkau. Fanadhara ila abihi, dia lihat ke arah ayahnya. Faqala lahu ati Abul Qasim, lalu ayahnya mengatakan taatilah Abul Qasim. Lalu fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Fa aslama. Nah, ya Allah. Aroma apa ini? Studionya aroma kucing berjemaah. Ya. Jadi studionya campur dengan Baik, kita lanjut ya. Fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW keluar menuju para sahabatnya. Wa huwa yaqul, sementara beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillahilladzi, segala puja hanya milik Allah yang anqadhahu, yang Allah telah menyelamatkan dia Yahudi ini minan nar, dari api neraka. Subhanallah jemaah. Dia belum beramal apapun, ya, lalu dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, langsung masuk surga. Nabi menyebutkan anqadahu minan nar, Nabi selamatkan dari api neraka. Ya. Maka di sini menunjukkan, wahai saudaraku, khususnya bapak-bapak polisi yang kerja di laka lantas ya. Wahai para perawat, para suster, para dokter yang kerja di rumah sakit yang menangani orang-orang yang sekaratul maut, yang selalu bergelut dengan mereka yang sekarat, maka amalkan
petunjuk Nabi ini. Orang kalau mau mati, agama apapun gak peduli, talqin la ilaha illallah, ya. Talqin, dakwakan la ilaha illallah, baik orang Islam ataupun orang kafir, ya. Karena Nabi SAW mentalkin paman beliau Abu Talib. Nabi mentalkin budak Yahudi. Masalah hidayah di tangan Allah. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah, ada yang tidak mengucapkan. Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah seperti Abu Talib. Dan bedanya berjamaah ya, antara Abu Talib dengan gulam Yahudi ini apa? Juga dari sisi pengaruhnya. Ya. Kalau Abu Talib, di sebelahnya itu ada Abu Jahal saat itu. Ada Abdullah bin Abi Umayyah saat itu. Ketika Nabi mengatakan, ya, ketika Taib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka, dalam lafaz atau asyhadu laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang aku bisa bela engkau kelak di hari kiamat. Nah, itu di sebelahnya itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Abu Jahal. Dia mempengaruhi Abu Talib. Abu Jahal tidak diam mulutnya ketika Nabi mengatakan paman ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal enggak diam. Dia mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau mau tinggalkan agama, engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang? Nabi ucapkan lagi, enggak peduli Nabi. Ucapkan lagi, paman ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa bela engkau, aku saksi engkau di hari kiamat. Lalu Abu Jahal ngomong lagi. Ini kata ulama tentang faedah dari hadis Abu Talib ini, betapa buruknya ya pengaruh, betapa rusaknya, betapa sangat pengaruhnya ya teman-teman yang buruk. Maka hati-hati bergaul. Abu Jahal menggelincirkan Abu Talib. Sebabnya ya. Adapun budak Yahudi tadi, ketika Nabi mengatakan aslim, masuk Islamlah engkau, ucapkan la ilaha illallah, maka Abu Talib al-gulam al-Yahudi tadi melihat ke arah panadhara ila abi, melihat di arah bapaknya. Ini minta pendapat. Bapaknya orang baik. Sehingga kata bapaknya, ati Abul Qasim, ikutilah. Maka pengaruh baik dari teman yang baik, pengaruh buruk dari teman yang buruk. Ya. Luar biasa para jemaah. Maka bapak-bapak polisi yang kerja di laka lantas, ya, mungkin mendapati orang yang kecelakaan lalu lintas sekarat, ya, sebelum itu masih sadar, talqin, ajarkan untuk dia ucapkan la ilaha illallah, ya. Nah, demikian pula dokter, suster, perawat, ya, ketika menghadapi orang yang sedang sekarat atau mau sekarat ya, karena orang yang sedang sekaratnya percuma, yang masih sadar gitulah, talqin. Ya, cara mentalkin begini, fulan ucapkan banyak la ilaha illallah. Gitu. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, biarkan. Kalau dia ngomong yang lain lagi, ulang lagi, talkin lagi, ucapkan fulan la ilaha illallah. Ya. Karena kata Nabi, kalimat itu harus kalimat yang akhir. Laqinu mautakum la ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqinkan, ajarkan orang yang hampir mati dan antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Baik. Kita baca lagi para jemaah. Ya. Mana tadi? Nabi fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Lalu Nabi keluar menuju para sahabatnya dan beliau sambil bersabda, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan Yahudi ini dari api neraka. Baik. Itu contoh ya. Dalil dari Nabi atau dalil dari hadis yang menunjukkan Nabi menjenguk orang kafir
Nabi menjenguk orang Yahudi. Lalu wa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi menjenguk sahabat-sahabatnya yang muslim, sahabat-sahabat yang beriman. Ya. Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Wa da'alahu, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Jadi kita menjenguk orang sakit bukan berarti dia hanya menjenguk orang sakit bukannya sekedar ngobrol ngalor ngidul, bukan itu. Ya. Kita hibur dia betul, tapi juga jangan lupa kita tujuan utama yang paling penting menjenguk orang sakit juga adalah doa. Karena ada doa-doa yang memang afdol dibacakan ketika kita di dekat orang yang sakitnya. Bukan dari kejauhan berdoa. Betul, doa dari kejauhan diterima, afdol juga. Tapi akan lebih afdol lagi ketika kita berdoa dekat dengan orang sakit sambil kita menjenguknya. Ya. Termasuk sekarang ini musim doa-doa dengan cara copy paste aja, di grup WhatsApp atau di media-media, ya. Itu tolong perhatikan, jangan sekedar copy paste itu. Tapi mulut kita ucapkan. Itu copy paste itu hanya lambang simbol bahwa kita memang telah mendoakan. Sebenarnya kan demikian para jemaah. Jadi jangan sampai kita hanya copy paste, kopas begitu seret kirim doa. Dan kitanya mulut tidak mendoakan, doakan. Kalau kita dengar atau baca saudara kita, ya, meninggal mohon doanya misalnya, atau sakit mohon doanya, mulut kita terucap Allahumma shfi mardahu, terucap Allahumma rabban nas kalau sakit, ya. Kalau orang meninggal doakan Allahumma arham, ya. Kalau sakit syafahullah, doakan, cuma bukan sekedar copy paste. Percuma kalau cuma copy paste, ngapain sementara kita mulut tidak ikut mendoakan, ya. Jadi tolong perhatikan ini, ya. Jadi grup sampai penuh itu, penuh grup copy paste, ya itu bagus, tidak masalah, perhatian kita, ya. Tapi jangan sekedar copy paste saja, tapi kita doakan, mulut kita ini berucap dengan ikhlas, mohon kepada Allah agar disembuhkan saudara kita ini, gitu, ya. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya. Apa doanya Nabi? Allahumma shfi. Lihat doa Nabi itu pendek-pendek, ringkas, ya, tidak jelimet, bulat, mutar-mutar bahasanya, tidak. Lihat di sini doanya Nabi, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Ya Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Berapa kali jemaah? Berapa kali? 3 kali. Berarti memang di antara adab doa afdol untuk diulang 3 kali sama sekalian. Jadi doa sangat ringkas sekali. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Nah, kita tanya namanya siapa? Boleh. Ya. Misalnya namanya Joko, misalnya Allahumma shfi Joko, Allahumma shfi Joko, Allahumma shfi Joko. Namanya Sutarman, Allahumma shfi Sutarman, Allahumma shfi Sutarman. Allahumma shfi Sutarman. Namanya Ali, Allahumma shfi Ali, Allahumma shfi Zainab, Allahumma shfi Fatimah. Demikian para jemaah. Di antara adab, ya, dalam kita mendoakan orang yang sakit, ringkas, ya. Jadi Nabi SAW menjenguk siapapun kalangan manusia, muslim, kafir, sahabat, teman sendiri, ya. Lihat di sini, wa'ada sallallahu alaihi wasallam al-Arabiyya, dan Nabi pun menjenguk orang sakit al-Arabi. Arabi siapa? Orang Arab gunung, Arab Badui, ya. Arab gunung, Arab Badui. Apanya? Kata faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, la ba'sa tuhurun insyaallah. La ba'sa tuhurun insyaallah, ya. Ini di antara doa. Jadi lafaz-lafaz doa orang yang sakit demikian. Allahumma shfi Sa'dan, ini disebutkan namanya, Allahumma shfi Sa'dan diulang 3 kali, atau yang ini, la ba'sa tuhurun insyaallah. Taib. Wa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syaban fadakhala alaihi wa huwa fil maut. Perhatikan.
Nabi juga menjenguk salah seorang pemuda dan Nabi masuk kepada sang pemuda tersebut wa huwa fil maut, sementara sang pemuda tersebut dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematiannya. Sakit parah yakni. Nampak ada tanda-tanda kematiannya sebelum sakaratul maut. Nah, ini yang disebut dengan maradul maut. Ya, jadi ini kematian itu biasanya didahului dengan dua pintu dulu. Pertama pintu maradul maut, yang kedua pintu sakaratul maut. Ya. Nah, kita mentalkin itu pada saat maradul maut. Ya, bukan pada saat sudah sekarat, sudah nggak bisa apa-apa. Sudah nggak, orang sekarat itu disebut sekarat ya, karena sudah tidak sadar, mabuk sudah istilahnya. Ya, sekarat. Innalil mauti lasakarat, setiap mati ada sekaratnya. Nah, di sini kita dapat faedah berjamaah. Ketika Nabi menjenguk seorang pemuda dan pemuda dalam keadaan mau mati, berarti menunjukkan mati tidak kenal usia. Mati tidak kenal usia. Ya. Mau tua, mau muda, laki, perempuan, rakyat jelata, mau penguasa, rakyat jelata mati, orang tua mati, anak-anak mati, lelaki mati, perempuan mati, semua mati. Ya. Mati tidak lihat usia para jemaah. Lihat di zaman Nabi SAW seorang pemuda. Fadakhala alaihi wa huwa fil maut. Faqala lahu kaifa tajidu. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, bagaimana keadaanmu, apa yang kau rasakan? Ya. Lihat para jemaah, faqala, pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, oh, ya Allah, betapa indahnya jemaah ya, kita dijenguk oleh Rasulullah ketika sakit. Ya. Betapa kita rindu pada jemaah sekalian. Para sahabat dahulu ketika akan meninggal, ketika sakit, ketika meninggal disolatkan Rasulullah, ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat, ini betapa Nabi sangat perhatian dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Apa kata Nabi? Kaifa tajidu? Ya. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana ini kondisimu? Ya. Maka pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi. Allahu Akbar. Perhatikan, pemuda ini menggabungkan dua kondisi. Wahai Rasulullah, inni arjullah. Di satu sisi saya ini ya Rasul berharap kepada Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat dan kasih sayang Allah, wahai Rasulullah. Wa inni akhafu dhunubi. Namun di sisi lain ya Allah, saya takut, khawatir dengan dosa-dosa saya. Ya. Maka ini pada zaman sekalian, kondisi seperti ini adalah demikianlah kondisi seorang yang beriman. Ya. Dia tanamkan takut kepada azab Allah, takut dengan dosa dan maksiat yang dilakukan, takut dengan murka Allah, takut dengan adab api nerakanya Allah. Namun di satu sisi, jangan hanya takut saja, tanamkan juga harap kepada Allah. Karena Allah rahmatnya wasi'ah, rahmat Allah luas. Makanya apa kata Nabi akhirnya? Nabi mengatakan, la yajtama'an, la yajtami'an, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. La yajtami'ani, tidaklah terkumpul ya dua hal fi qalbi 'abdin, pada hati seorang hamba, yaitu al-khauf dan roja, harap dan takut, fi mithli hadzal mautin, di pada saat kondisi seperti ini, yakni pada saat mau mati, illa kecuali atahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang diharap, itu ampunan, rahmat, lalu wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah akan amankan, selamatkan apa yang dia khawatirkan. Ya, apa yang dia khawatirkan. Sebagian ulama, para jamaah, sebagian ulama ya mengatakan kalau kondisi orang itu mau mati seperti itu adalah
ukuran roja harus diperbesar daripada al-khauf. Sebagian begitu. Sebagian mengatakan khauf dan roja seimbang, 50-50 misalnya. Seimbang ya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kondisi mau mati, maka yang harus didahulukan adalah ar-roja. Ar-roja, harapannya. Besarkan. Sehingga kita ketika mendapati orang seperti itu, ya, sebagian ulama ini mengatakan, besarkan harapannya. Kita tenangkan. Khair ya akhi, tenang insyaallah. Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur Rahim. Jangan putus dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Rahmat. Insyaallah Allah memasukkan ke dalam surga insyaallah. Ya, kamu masuk surga insyaallah. Gitu. Itulah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, sebagaimana kata Nabi di sini. Ya. Nabi mengatakan kepada pemuda tadi apa? Kaifa tajiduk? Ya. Bagaimana kondisimu? Apa yang kau dapatkan gitu? Pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, ini arjullah wa ini akhafu dzunubi ya Rasulullah. Saya berharap kepada Allah namun juga saya takut dengan dosa-dosa saya." Ya. Maka apa kata Nabi SAW? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin bimithli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul takut dan harap pada hati seorang hamba di saat momen seperti ini saat sekarat mau mati, kecuali Allah berikan keamanannya, Allah berikan rasa harapnya berupa surga rahmat Allah, dan Allah amankan dari apa yang dia takutkan. Ya. Maka para jamaah perhatikan bahwa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, tudkhilus surura, memasukkan kegembiraan ala qalbil marid, kepada hati orang yang sakit. Wa idkhalus surur ala qalbil muslim min ahabbil a'mali ilallah. Di antara keutamaan menjenguk orang sakit apa? Menjenguk orang sakit itu adalah memasukkan kegembiraan, memberikan bahagia, menyenangkan orang. Dan menyenangkan orang, ya, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, di antara ya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Sururun tudkhiluhu 'alal muslimin. Sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Itu kegembiraan yang kau berikan, kau masukkan, ini kau berikan kepada orang Islam. Nah, jadi ini beberapa poin penting jemaah ya. Satu, orang yang menjenguk orang sakit adalah merupakan bentuk memberikan kebahagiaan kepada orang Islam, dan memberikan kebahagiaan kepada saudaranya muslim adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi jemaah, senangkan orang itu. Ya. Apapun caranya jemaah. Senangkan orang dengan bahasa kita, subhanallah. Bahasa kita nih yang enak, kedengaran itu orang sudah senang. Ya. Senyum kita, keramah tamahan kita, senengin orang. Ya. Dikasih apa yang kita mampu, beri. Orang pinjam duit, kasih, senangkan orang. Pahalanya besar sekali. Dan di antara yang berhak mendapatkan kesenangan dari kita adalah siapa? Ini Nabi sebutkan umum ya, muslim. Apalagi kalau yang kita senangkan itu adalah orang tua kita, bapak dan ibu kita. Yang kita senangkan adalah anak dan istri kita. Ya. Maka gunakan bahasa yang enak. Bagaimana supaya anak kita, istri kita senang. Bagaimana orang tua kita senang, saudara kita senang. Demikian. Lalu umum, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita muslim. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekira cukup ya, jemaah. Nanti kita lanjut lagi. Ini masih banyak poin-poinnya insyaallah. Baik. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan, ada sesi 3 lah insyaallah ya, untuk yang sedang sakit di sesi yang ketiga. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dari segala macam
mara bahaya, dari segala macam bala, wabah, dan segala macam bentuk penyakit. Semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga yang sedang diuji oleh Allah dengan bala bencana yang lain, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya pahala, mengangkat derajatnya, menggugurkan dosa-dosanya. Dan semoga setiap kita, setiap amalan, perkataan, perbuatan kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah mengistiqomahkan kita di atas iman, di atas Islam, karena ingat kemarin sudah kita jelaskan bahwa bencana-bencana dunia itu kecil. Betapapun hebatnya, kecil dibandingkan bencana agama, kekufuran, bencana agama, kesyirikan, bencana agama, kebid'ahan. Maka Nabi berdoa agar jangan ditimpakan bencana agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau timpakan musibah pada agama kami, kata Nabi. Demikian para jamaah, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.